Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azrina Ruhyati Rahman dengan nomor pokok mahasiswa 242111111115. Eh, saya berasal dari daerah Kota Tasikmalaya yang berada di Provinsi Jawa Barat dan Kecamatan Bongosari lalu Kelurahan Bantarsari. Ini saya akan menjelaskan eh, tentang pemilihan umum di daerah saya. Jadi, next aja ya. Yang pertama, apa sih pemilu kada itu? Nah, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkatnya Pemilu Kada. Nah, lalu pada tahun 2011 terbit undang-undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Nah, apa sih pentingnya pemilu kada bagi pembangunan demokrasi? Untuk mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kualitas demokrasi, pilkada bukan hanya menjadi ajang memilih pemimpin daerah, tetapi juga momen penting untuk memperkuat partisipasi warga dalam proses politik yang jujur, adil, dan transparan. Partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pilkada berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan bebas dari praktik yang curang. Selanjutnya ada tahapan pemilu kada di daerah saya, yaitu menurut ketua KPU Kota Tasikmalaya, yaitu ada Zainal Mutakin, menyampaikan bahwa suksesnya pelaksanaan pemilu 2024 tidak dapat dilakukan secara sendiri. Namun, diperlukan sinergetis, kebersamaan, dan kolaborasi seluruh pihak dan suksesnya pelaksanaan pemilu tahun 2024. Nah, lalu penetapan peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggara pemilu tahun 2024 merupakan wujud pelaksanaan ketentuan pasal 167 ayat 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pelaksanaan pemilu serentak pada bulan Februari 2024 untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota, serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Ada identifikasi kandidat wali kota di Tasikmalaya pada tahun 2024 ini diikuti oleh 5 pasangan calon atau paslon. Yang pertama itu ada Nurhayati dan Muslim. Nah, mereka mempunyai program unggul, yaitu yang pertama bantuan modal UMKM sebesar 5 juta, lalu ada insentif bagi guru ngaji dan PAUD sebesar 1,5 juta, lalu ada bantuan ekonomi pesantren sebesar 10 juta, dan ada kartu sehati pendidikan sebesar 600.000. Lalu ada kartu sehati ibu hamil yang sebesar 300.000, lalu ada tunjangan bagi hansip sebesar 300.000, lalu yang terakhir ada insentif bagi kadar posyandu sebesar 800.000. Nah, yang kedua itu ada Ivan Diksan dan Dede Muharam. Mereka juga mempunyai program unggul, yaitu yang pertama itu pembangunan bergerak dari masyarakat dan di luar anggaran yang rutin dikeluarkan Pemkot Tasikmalaya. Lalu yang kedua ada anggaran untuk masing-masing RW sebesar 50 juta. Nantinya itu disesuaikan dengan usulan melalui proposal mencakup di RT-nya, yaitu Karang Taruna, Posyandu, dan DKM. Nah, yang ketiga itu ada Muhammad Yusuf dan Hendro Nugraha. Nah, di sini mereka mempunyai program unggul, itu akan membantu para pedagang yang kesulitan bersaing dengan jual beli online agar mereka itu bisa bangkit kembali dan memiliki daya saing yang lebih kuat.
Nah, yang keempat ada Fiman Alfarizki dan Diki Chandra. Mereka juga mempunyai program unggul. Yang pertama, dengan fokus utamanya itu adalah ekonomi. Program ini itu nantinya bakal melakukan kolaborasi dengan anggaran non APD. Lalu ada Tasik Pintar, berupa biaya operasional dan beasiswa bagi dunia pendidikan supaya lebih maju dan berkembang. Lalu yang terakhir itu ada membuat kota Tasikmalaya yang terkenal akan kota santri sehingga setiap kelurahan memiliki jagoan hafiz. Nah, yang terakhir, yang kelima ada Yanto Aprianto dan Aminuddin Bustomo. Di sini mereka mempunyai program unggul. Yang pertama itu penanggulangan kemiskinan, yang kedua peningkatan kesejahteraan, yang ketiga pelayanan kesehatan dan pendidikan, yang keempat itu pengurangan angka pengangguran, dan yang kelima program untuk pondok pesantren yang akan menjadi program unggulan. Nah, lalu ada identifikasi kandidat dari uh, uh, apa calon gubernur. Itu ada 4 calon gubernur Jawa Barat di 2024. Yang pertama itu ada Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan. Nah, program unggulnya itu yang pertama pengembangan industri pengobatan berbasis kearifan lingkungan, lalu ada perkembangan lapangan kerja baru dengan mendorong investasi di wilayah kabupaten atau kota yang bertata ruang industri serta pariwisata, ekonomi kreatif dan smart city. Lalu ada pengembangan pendidikan berkarakter SMA atau SMK gratis dan penambahan ruang kelas yang baru guna menjaga kesetaraan jumlah ruang kelas sekolah negeri SD, SMP dan SMA atau SMK. Nah, yang kedua itu ada Ahmad Syaiqo dan Ilham Habibi. Program unggulnya yaitu membangun kualitas manusia masyarakat Jawa Barat yang beriman dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila. Lalu membangun keluarga tangguh sejahtera sebagai pilar elemen masyarakat Jawa Barat, meningkatkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri yang kreatif. Lalu yang ketiga itu ada Acep Dadang Ruhiyat dan Gita. Mereka mempunyai program unggul yaitu pendidikan bahagia. Lalu ada insentif guru ngaji Nah, lalu ada kartu wirausaha dan keluarga bahagia. Yang keempat ada JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja. Di sini program unggulnya itu mereka ada program Jabar Sehat, Jabar Merata, Jabar Responsif, dan Jabar Berdikari yang fokus pada kemajuan, kemandirian, dan keadilan ekonomi melalui pertumbuhan, penciptaan lapangan pekerjaan, standar pengupahan yang manusiawi dan produktif bagi keberlangsungan hidup pekerja. Lalu hasil dari pemilu kada di daerah saya yaitu kalau wali kotanya itu dimenangkan oleh Fiman Diki dengan suara 193 dengan suara 1903.225. Nah, dengan mempunyai visi misinya, yaitu visinya itu untuk mencapai semua kota Tasikmalaya harus menjadi kota industri, perdagangan dan jasa. Lalu dengan misinya itu yang pertama peningkatan kualitas pendidikan yang merata dan inovatif, maju dan berkelanjutan. Yang kedua pengembangan ekonomi lokal, meningkatkan perekonomian melalui dukungan terhadap usaha UMKM. Yang ketiga ada kesehatan dan kesejahteraan yang memastikan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi seluruh warga. Untuk gubernurnya di daerah saya
diraih atau dimenangkan oleh Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan dengan suara sebanyak 60,65%. Nah, mereka mempunyai visi misi, yaitu visinya berpijak pada latar belakang, gambaran umum Provinsi Jawa Barat, permasalahan-permasalahan dan isu strategis Provinsi Jawa Barat dapat disusun. Visi Provinsi Jawa Barat adalah Jawa Barat Istimewa. Nah, dengan misinya itu yang pertama ada mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter cerdas, berpengetahuan, bertakwa, dan profesional pada bidang tugasnya masing-masing. Yang kedua, mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya lokal, berdaulat, berkelanjutan, dan berdaya asing tinggi dengan memanfaatkan ragam yang masa kini. Nah ya, saran dari saya untuk meningkatkan kualitas pemilu kada di masa yang mendatang itu, yang pertama, perlunya ditingkatkan transparansi proses pilkada dari awal hingga akhir, program kerjanya, hingga penyelenggaraan pemilihan perlu diungkap dengan jelas dan mudah diakses oleh masyarakat. Nah, yang keduanya itu perlunya peraturan yang ketat terkait etika kampanye agar fokus kampanye lebih kepada solusi dan program kerja daripada serangan personal. Yang terakhir dari saya, kesannya untuk pemilu kada di daerah saya, kesannya itu bahwa demokrasi di kota Tasikmalaya ini lebih condong pada kepentingan pribadi atau kelompok ketimbang aspirasi masyarakatnya. Nah, mungkin sekian dari saya, segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.